Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Sulfira Agustin dengan NIM 90200124167 dan saya berasal dari manajemen E. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan materi yang sangat menarik, yaitu upah dan kompensasi. Bagaimana upah dan kompensasi ini adalah salah satu unsur yang sangat penting di dunia pekerjaan, baik terkhusus itu di dunia manajemen. Dan juga banyak orang yang menyamakan antara upah dan kompensasi, padahal upah dan kompensasi ini adalah sesuatu hal yang berbeda. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian upah dan kompensasi, jenis-jenis upah dan kompensasi, tujuan, dan bagaimana contoh upah dan kompensasi itu. Nah, untuk yang pertama, pengertian. Pengertian dari upah adalah pendapatan yang diberikan kepada pekerja karena telah menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan kontrak yang telah diberikan, dan biasanya upah ini biasa berupa uang maupun bentuk lain. Nah, untuk kompensasi adalah imbalan atau balas jasa yang diberikan kepada pekerja dari perusahaan karena telah berkontribusi baik itu dalam perusahaan maupun organisasi. Nah, perbedaan dari kompensasi dan upah ini, kompensasi itu biasa tidak tidak tertulis di dalam kontrak di pekerjaan awal. Berbeda dengan upah memang sudah tertulis di kontrak di awal pekerjaan. Nah, untuk jenis-jenisnya upah dan kompensasi, yang pertama jenis-jenis upah. Jenis upah yang pertama adalah upah umum. Nah, upah umum inilah upah dasar yang diberikan kepada pekerja karena telah menyelesaikan pekerjaannya. Nah, untuk jenis upah yang kedua adalah upah lembur. Nah, upah lembur ini biasanya diberikan kepada pekerja karena telah menyelesaikan pekerjaan di luar waktu jam kerja. Artinya mereka bekerja di luar waktu jam kerja. Nah, mereka diberikan uang lembur atau upah lembur. Untuk jenis upah yang ketiga adalah upah minimum. Nah, upah minimum itu biasa mengikuti upah yang paling kecil atau upah yang paling minim karena mereka mengikuti standar UMR atau biasa disebut dengan UMR. Nah, untuk jenis kompensasi. Nah, untuk jenis kompensasi yang pertama adalah kompensasi finansial langsung. Nah, kompensasi finansial langsung ini biasanya berupa gaji, imbalan, dan lain sebagainya. Nah, untuk jenis kompensasi yang kedua adalah kompensasi finansial tidak langsung. Bagaimana sih finansial tidak langsung itu? Yang pertama, contohnya kayak fasilitas kesehatan, asuransi, cuti, dan lain sebagainya yang diberikan kepada karyawan atau pekerja. Nah, untuk jenis kompensasi yang ketiga adalah kompensasi non finansial. Biasanya kompensasi non finansial ini berupa lingkungan kerja yang sangat baik dan sebagainya. Nah, itu tadi pengertian jenis-jenis. Nah, untuk tujuan dari kompensasi dan upah ini kurang lebih sama. Yang pertama adalah merekrut atau menarik para pekerja yang berkualitas. Kalau misalkan contoh kasus kita melihat perusahaan A yang memiliki kompensasi atau upah yang sangat besar, nah para pekerja yang berkualitas akan banyak mengapply di perusahaan sana. Artinya ini menjadi tujuan dari upah dan kompensasi di dalam perusahaan. Nah, itu tadi tujuan yang pertama. Dan tujuan yang kedua adalah memberikan motivasi atau mempertahankan karyawan di dalam perusahaan. Nah, tentunya dengan kompensasi dan upah yang sangat layak kepada pekerja, ini akan mempertahankan atau memotivasi para pekerja untuk bekerja lebih dan mempertahankan mereka di dalam perusahaan. Nah, untuk tujuan yang ketiga adalah memberikan mereka kenyamanan atau kenyamanan mereka terhadap di dalam perusahaan sesuai dengan regulasi yang ada. Karena terkadang ada beberapa pekerja yang tidak sesuai dengan lingkungan mereka, artinya mereka tidak betah dalam perusahaan tersebut. Nah, itulah tadi tujuan dari upah dan kompensasi. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi upah dan kompensasi. Nah, faktor-faktor ini yang pertama adalah faktor internal. Nah, faktor internal ini biasa berupa kondisi perusahaan. Nah, kondisi perusahaan ini memang sangat
yang sangat penting, karena ketika sebuah perusahaan itu menurun, maka otomatis kompensasi dan upah mereka akan berkurang atau dikurangi. Nah, untuk uh, faktor faktor eksternal mempengaruhi kompensasi dan upah ini adalah uh, regulasi pemerintah atau serikat para pekerja. Nah, untuk regulasi pemerintah ini tentu saja akan memberikan uh, kepada perusahaan bahwa standar dari upah atau kompensasi yang diberikan uh, oleh perusahaan kepada pekerja menurut sesuai regulasi pemerintah. Nah, untuk contoh kasus dari kompensasi dan upah ini, contohnya perusahaan A memberikan um, uang atau memberikan libur atau cuti kepada karyawan karena telah mencapai target. Nah, itu salah satu dari contoh kompensasi. Baik, mungkin itu sekian dari saya dari menjelaskan pengertian, fungsi, faktor-faktor yang mempengaruhi upah dan kompensasi, dan juga jenis-jenis upah dan kompensasi. Baik, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.